warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 5 yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Sebelum itu, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa jenis anggota organ pencernaan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar gangguan-gangguan yang terjadi pada organ-organ tersebut. Kompetensi dasar kali ini masih sama dengan yang kemarin ya anak-anak. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Mutiara hadis yang berhubungan dengan pelajaran kita kali ini, yaitu seorang anak Adam tidak memenuhkan suatu tempat yang lebih jelek daripada perut atau lambung. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang hanya sekedar bisa menegakkan punggungnya. Jika menuntut harus dipenuhi, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk pernapasannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Ketika ada gangguan pada sistem pencernaan kita, maka penyerapan nutrisi menjadi kurang maksimal. Berikut ini beberapa penyebab gangguan organ pencernaan manusia. Yang pertama, kurang konsumsi makanan berserat, seperti buah-buahan, sayur, kacang-kacangan, dan sebagainya. Kemudian tidak mengunyah makanan dengan baik, sehingga makanan tidak tercerna sempurna. Kemudian yang ketiga, tidak rajin berolahraga dan stres. Yang keempat, infeksi virus atau bakteri yang menyerang pada organ-organ pencernaan kita. Yang kelima, alergi makanan, misalnya alergi ayam, alergi susu, telur, dan sebagainya. Berikut ini contoh-contoh gangguan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu MAH. MAH adalah gejala penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi. Di antaranya adalah luka terbuka pada lapisan dalam lambung atau tukak lambung, infeksi bakteri, efek samping penggunaan obat antiinflamasi atau anti nyeri, dan stres. Kita lihat penyebab dari penyakit MAH. Yang pertama yaitu gaya hidup tidak sehat. Kemudian yang kedua, pola makan tidak teratur. Yang ketiga, efek samping obat. Nah, ketiganya bisa menyebabkan penyakit MAH. Sekarang gejala-gejala yang terlihat pada penderita MAH, yang pertama yaitu mual, muntah, dan kembung. Sedangkan cara mengatasinya adalah dengan cara yang pertama, memperbaiki gaya hidup, jadi tidak bergadang, tidak minum alkohol, dan sebagainya. Kemudian memperbaiki pola makan, dan mengkonsumsi obat dari dokter. Yang kedua, kita akan belajar tentang gangguan pencernaan dan diare. Ini seringkali kita mengalami ya. Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Karena terlalu sering kita menjadi lemas badan kita ya, karena berkurangnya cairan tubuh kita. Berikut ini kita akan membahas tentang penyakit diare, dilihat dari penyebabnya, kemudian gejala dan cara mengatasinya. Penyebab diare
ada 4 diantaranya, yaitu infeksi virus atau bakteri, yang kedua alergi atau keracunan makanan, ketiga penyakit usus, keempat stres. Sedangkan gejala yang ditimbulkan diantaranya adalah buang air besar encer dan sering, kram dan nyeri perut, yang ketiga demam, kemudian yang keempat darah dalam tinja, dan kembung. Bagaimana cara mengatasinya? Kita mengatasi diare dengan cara salah satunya minum oralit atau cairan gula garam, memperbaiki pola makan, dan mengkonsumsi obat dari dokter. Penyakit pencernaan yang ketiga yaitu di sini adalah kolera. Pernah mendengar? Ya, kolera itu adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini dapat terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak, dan diare yang ditimbulkan dapat parah sehingga menimbulkan dehidrasi. Selanjutnya adalah kolera. Kolera penyebabnya adalah infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae yang masuk bersama makanan. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan diare ya. Jadi yang pertama diare sangat encer, terjadi dengan tiba-tiba, timbul kram perut, mual dan muntah, kemudian diare berbau seperti ikan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu mengkonsumsi obat dari dokter, kemudian infus untuk mengganti cairan. Penyakit pencernaan yang selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit itu apa toh? Ya, sembelit atau konstipasi adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat buang air besar karena feses yang sangat keras. Feses di sini adalah ini ya, kotorannya sangat keras sehingga susah untuk keluar dari tubuh. Berikut ini adalah penyakit pencernaan yang selanjutnya, yaitu sembelit. Apa saja penyebabnya? Penyebab dari sembelit adalah makanan kurang serat, aktivitas banyak duduk, menunda BAB, kurang konsumsi cairan, dan penyakit usus besar. Sedangkan gejala yang ditimbulkan adalah sulit dan sakit saat BAB, feses yang kering dan keras, timbul kerang perut, mual, dan kembung. Cara mengatasinya diantaranya yaitu memperbaiki pola makan dan mengkonsumsi obat dari dokter. Itu tadi ya beberapa gangguan pencernaan yang menyerang organ pencernaan kita. Nah, gangguan pencernaan yang lain yang mungkin pernah kita alami, yang pertama gangguan pada mulut, misalnya sariawan, sakit gigi, kemudian gangguan pada saluran kerongkongan kita, itu bisa jadi saat menelan kita merasa sakit, itu sudah menjadi gangguan pencernaan ya. Yang selanjutnya gangguan pada usus. Berikut ini cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Yang pertama, mengkonsumsi makanan berserat seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kedua, mengunyah makanan dengan baik dan tidak tergesa-gesa, sehingga makanan bisa tercerna dengan baik. Yang ketiga, berolahraga secara teratur dan tidak stres. Yang keempat, yaitu menjaga kebersihan makanan. Kelima, menghindari penyebab alergi makanan. Berikut ini tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Gambarkan salah satu organ pencernaan, kalian bebas memilih ya, mau mulut ataupun kerongkongan, bebas ya. Di buku tulis kalian, jadi digambar, kemudian di bawah gambar tersebut tuliskan hal berikut. Nama organ pencernaan, kemudian fungsinya untuk apa, dan gangguan yang mungkin terjadi pada organ tersebut.
Silahkan kerjakan dengan baik ya. Terus ini akan ambil sebagai nilai praktik. Demikian tadi ya anak-anak, pelajaran kita kali ini tentang organ pencernaan manusia. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.